Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Uswatun Hasanah, NPM 1913034027. Di sini saya akan membacakan salah satu referensi yang terkait dengan mata kuliah Ekologi Geografi. Referensi yang akan saya bacakan yaitu salah satu modul dari Soyot Warna Utomo, Universitas Terbuka Jakarta, dengan judul Sejarah, Ruang Lingkup Ekologi dan Ekosistem. Berikut videonya. Bab 1. Sejarah dan Ruang Lingkup Ekologi. Hasil studi beberapa pakar terhadap ekologi menyebutkan bahwa Hippocrates, Aristoteles, dan para filsuf Yunani telah menulis beberapa materi yang sesungguhnya termasuk dalam bidang ekologi. Namun demikian, istilah ekologi belum dikenal pada saat itu. Kemudian, Anthony van Leeuwenhoek, pakar biologi, selain dikenal sebagai pakar bidang studi mengenai rantai makanan dan regulasi populasi, juga dikenal sebagai pionir pengguna alat mikroskop. Akhirnya, Ernst Haeckel, pakar biologi Jerman, memperkenalkan istilah ekologi untuk pertama kalinya pada tahun 1869. Istilah ekologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu oikos dan logos. Oikos artinya rumah atau tempat tinggal, sedangkan logos artinya ilmu atau pengetahuan. Semula ekologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari organisme di tempat tinggalnya. Namun, bersamaan dengan proses perkembangan ilmu pengetahuan, sampai saat ini ekologi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme dengan organisme lainnya, atau mempelajari hubungan timbal balik antar kelompok organisme dengan lingkungannya. Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa tulisan karya ilmiah dari para ahli, dapat pula disimpulkan bahwa ekologi lebih dikenal sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang struktur dan fungsi dari komponen-komponen ekosistem alami. A. Ruang lingkup ekologi. Ilmu ekologi merupakan bagian dari ilmu hayati atau ilmu biologi. Ruang lingkup ekologi dapat dijelaskan dengan melihat spektrum ilmu biologi yang menggambarkan aras-aras atau tingkatan organisasi kehidupan biota seperti bagian berikut. Di sana ada mikromolekul, protoplasma, sel, jaringan organisme, organ tubuh, jaringan populasi, komunitas, ekosistem, dan juga biosfer. Ekosistem terbentuk berawal dari terbentuknya makromolekul, kemudian menjadi protoplasma, sel, jaringan, organ tubuh, sampai kemudian menjadi organisme atau makhluk hidup. Kemudian dari organisme yang sama, kemudian menjadi suatu populasi, dan selanjutnya kumpulan sebagai populasi akan membentuk komunitas. Misalnya komunitas manusia, komunitas hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Gabungan kerja sama dan interaksi antara komunitas satu dengan komunitas lainnya akan membentuk suatu ekosistem. Ilmu ekologi pada dasarnya mempunyai cakupan atau ruang lingkup studi pada aras atau tingkatan organisme-organisme tertentu, yaitu mulai dari populasi, komunitas, hingga biosfer. Pada mulanya, ekologi berkembang menurut dua jalur ilmu hayati, yaitu ekologi tumbuhan dan ekologi hewan. Pakar-pakar ekologi tumbuhan menaruh perhatian terhadap hubungan antar tumbuhan, sedangkan pakar-pakar ekologi hewan mempelajari dinamika populasi dan perilaku hewan. Studi ekologi tumbuhan dan ekologi hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu autekologi dan xenokologi. Autekologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik suatu jenis organisme dengan lingkungannya yang pada umumnya bersifat eksperimental dan induktif. Sedangkan xenokologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kelompok-kelompok organisme sebagai suatu kesatuan yang lebih bersifat deskriptif, deduktif, dan filosofis. Contoh studi autekologi dapat kita lihat pada telaah ekologi tikus dan hewan-hewan yang hanya terdapat pada lingkungan tertentu saja. Sedangkan contoh xenokologi adalah telaah ekologi hutan tropis humida yang ternyata isinya tidak hanya didiami oleh satu jenis makhluk hidup. Xenokologi dapat dibedakan lagi antara lain menjadi ekologi perairan tawar, ekologi darat atau terestrial, dan ekologi lautan. Ekologi daratan membahas aspek-aspek mikroklimat, kimia tanah, unsur hara, daur hidrologi, dan produktivitas. Ekologi datar
relatif lebih sulit dipelajari dibandingkan dengan ekologi perairan karena ekosistem daratan memiliki faktor kendali yang sangat banyak, seperti faktor biologis masing-masing organisme maupun faktor fisik lingkungan. Sedangkan pada ekosistem perairan, kondisi lingkungan kehidupan organisme lebih stabil dan hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor fisik dan kimiawi. B. Kedudukan dan perkembangan ekologi. Sebagai bagian dari ilmu biologi, maka ekologi merupakan bagian ilmu dasar yang cakupannya lebih besar menyangkut interaksi antar organisme hidup dan organisme mati. Ekologi sejajar dengan bagian-bagian dasar yang lain yang membahas biologi molekuler, biologi perkembangan, genetika, fisiologi, morfologi, dan lain-lain. Ilmu biologi dapat pula dikaji pada tataran taksonomis, menurut kelompok organisme yang dipelajari, yaitu botani dan zoologi. Selanjutnya zoologi atau ilmu tentang hewan dapat dibagi menjadi ornitologi atau ilmu tentang burung, entomologi atau ilmu tentang serangga, mammalogi atau ilmu tentang hewan menyusui, sedangkan botani dapat dibagi menjadi orchidologi atau ilmu tentang anggrek, dendrologi atau ilmu tentang pohon, dan sebagainya. Ekologi mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Perkembangan ekologi mempengaruhi ilmu yang lain, demikian juga perkembangan ilmu yang lain yang juga dapat mempengaruhi ilmu ekologi. Mula-mula, para pakar ekologi mempelajari saling keterkaitan antara organisme dengan lingkungannya. Studi ekologi berawal dari mempelajari geografi tumbuhan, kemudian berkembang pada aspek lain, yaitu komunitas tumbuhan, kemudian menjadi ekologi komunitas. Pada waktu yang hampir bersamaan juga, berkembang studi-studi lain mengenal dinamika populasi atau ekologi populasi. Studi ini juga berkembang menjadi ekologi perilaku hingga beberapa tahun. Kemudian dinamika populasi dan ekologi komunitas menjadi perhatian besar bagi para pakar-pakar ekologi. Kesimpulan dari bab 1 adalah ekologi berasal dari kata dalam bahasa Yunani, yaitu oikos dan logos. Oikos artinya rumah atau tempat tinggal, sedangkan logos artinya ilmu pengetahuan. Ruang lingkup ekologi meliputi populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Studi ekologi kita kelompokkan menjadi dua, yaitu autekologi dan sinekologi. Ekologi berkembang bersamaan dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang tingkat perkembangannya tidak lepas dari perkembangan ilmu yang lain. Misalnya, perkembangan ilmu komputer yang sangat membantu perkembangan ilmu ekologi dalam menelusuri segala aspeknya secara lebih mendalam. Penggunaan model-model matematika dalam ekologi menunjukkan bahwa ekologi tidak lepas dari perkembangan matematika dan ilmu komputer. Bab 2. Ekosistem. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam bentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Di alam lingkungan kehidupan kita, terdapat berbagai jenis dan bentuk organisme atau di dalam ilmu ekologi disebut sebagai komponen-komponen ekosistem yang selalu melakukan interaksi secara timbal balik dengan lingkungannya. Interaksi timbal balik ini dengan sendirinya akan membentuk suatu sistem, kemudian kita kenal sebagai sistem ekologi atau ekosistem. Dengan demikian, ekosistem adalah suatu satuan fungsional dasar yang menyangkut proses-proses interaksi organisme hidup dengan lingkungannya. Sebagai suatu sistem, maka di dalam suatu ekosistem selalu dijumpai proses interaksi meliputi aliran energi, daun materi, rantai makanan, siklus biogeokimiawi, serta proses perkembangan dan pengendalian populasi. Istilah ekosistem mula-mula diperkenalkan pada tahun 1935 oleh seorang pakar ekologi dari Inggris, A. G. Tansley, namun konsep ekosistem pada dasarnya sudah mulai dirintis sebelumnya, yaitu pada tahun 1877 oleh Karl Moebius, dengan menggunakan istilah blockoenosis. Kemudian pada tahun 1887, S.A. Forbes menggunakan istilah mikrokosmos. Di Rusia pada mulanya lebih banyak digunakan istilah ataupun geoblockoenosis, sehingga akhirnya istilah ekosistem lebih banyak digunakan dan diterima oleh para ilmuwan dan akademisi. A. Struktur ekosistem.
Bila kita memasuki suatu ekosistem, baik ekosistem daratan maupun perairan, kita akan menjumpai adanya dua macam organisme hidup yang merupakan komponen biotik ekosistem. Kedua macam komponen biotik tersebut adalah sebagai berikut. 1. Komponen autotropik, yaitu komponen hidup yang terdiri atas organisme yang mampu menghasilkan makanan dari bahan-bahan anorganik melalui proses fotosintesis maupun kemosintesis. 2. Komponen heterotropik, yaitu komponen hidup yang terdiri atas organisme yang menggunakan, mengubah, atau memecah bahan organik kompleks yang telah ada yang dihasilkan oleh komponen autotropik. Secara struktural, ekosistem mempunyai 6 komponen sebagai berikut. 1. Bahan anorganik, antara lain meliputi C, N, CO2, H2O, dan lain-lain. Bahan-bahan ini akan mengalami daur ulang. 2. Bahan organik, yang meliputi karbohidrat, lemak, protein, bahan humus, dan lain-lain. Bahan-bahan organik ini merupakan penghubung antara komponen biotik dan abiotik. 3. Kondisi iklim, yang meliputi faktor iklim, misalnya angin, curah hujan, dan suhu. 4. Produsen, adalah sebagai organisme autotrof, terutama tumbuhan hijau daun. Organisme-organisme ini mampu hidup hanya dengan bahan anorganik, karena mampu menghasilkan energi makanan sendiri, misalnya dengan fotosintesis. Selain tumbuhan berklorofil, juga ada bakteri kemosintetik yang mampu menghasilkan energi kimia dengan reaksi kimia, dan peranan bakteri kemosintetik ini begitu besar jika dibandingkan dengan tumbuhan fotosintetik. 5. Makrokonsumen, adalah organisme heterotrof, terutama hewan-hewan. Organisme ini hidup tergantung pada organisme lain dan hidup dengan memakan materi organik yang dibuat oleh produsen. 6. Mikrokonsumen adalah organisme-organisme heterotrof, saprotrof, dan osmotrof, terutama bakteri dan fungsi. Mereka inilah yang memecah materi organik yang berupa sampah dan bangkai, menguraikannya sehingga terurai menjadi unsur-unsurnya. Kelompok ini juga disebut sebagai organisme pengurai. Komponen-komponen 1, 2, dan 3 merupakan komponen abiotik atau non-biotik atau komponen yang tidak hidup. Sedangkan komponen-komponen 4, 5, dan 6 merupakan komponen yang hidup atau komponen biotik atau makhluk hidup. Secara fungsional, ekosistem dapat dipelajari menurut proses yang berlangsung di dalamnya dan terdapat 6 proses sebagai berikut. 1. Lintasan dan aliran energi. 2. Rantai makanan. 3. Pola keragaman berdasarkan waktu dan ruang. 4. Daur ulang atau siklus biogeokimiawi. 5. Perkembangan dan evolusi. 6. Pengendalian dan sibernetika. Konsep ekosistem merupakan konsep yang memiliki makna sangat luas dan merupakan konsep dasar dalam ekologi. Konsep ini menekankan hubungan timbal balik yang saling berkaitan antara organisme-organisme hidup dengan lingkungan yang tidak hidup. Setiap ekosistem di dunia ini mempunyai struktur umum yang sama, yaitu adanya 6 komponen seperti di atas dan adanya proses interaksi antar komponen-komponen tersebut. Jadi, baik ekosistem alami maupun ekosistem buatan, keduanya mempunyai kesamaan akan dua hal tersebut. Sering terjadi bahwa proses autotropik dan heterotropik serta organisme-organisme yang bertanggung jawab atas proses-proses tersebut terpisah, baik menurut ruang dan waktu. Sebagai contoh, dapat disebutkan bahwa di hutan, misalnya proses autotropik terjadi pada saat proses fotosintesis berlangsung yang umumnya lebih banyak terjadi pada bagian kanopi hutan. Sedangkan proses heterotropik lebih banyak terjadi di permukaan lantai hutan. Proses autotropik juga terjadi pada waktu siang hari. Sedangkan proses heterotropik dapat terjadi baik pada siang maupun malam hari. Adanya pemisah tersebut juga dapat dilihat pada ekosistem perairan. Pada ekosistem perairan, lapisan permukaan yang dapat ditembus oleh sinar matahari merupakan lapisan autotropik. Dalam lapisan ini, proses autotropik adalah dominan, di mana lapisan perairan paling bawah yang tak tembus sinar matahari merupakan lapisan heterotropik. Di dalam lapisan ini terdapat proses heterotropik. Dengan adanya pemisah berdasarkan ruang dan waktu tersebut, maka lintasan energi juga dibedakan menjadi dua lintasan sebagai berikut. 1. Lintasan merumput atau grazing desert.
yang meliputi proses melalui konsumsi langsung terhadap tumbuhan hidup atau bagian tumbuhan hidup, ataupun terhadap organisme hidup lainnya. 2. Lintasan detritus organik, yang meliputi akumulasi dan penguraian sampah serta bangkai. Pada umumnya, komponen-komponen abiotik merupakan pengendali organisme dalam melaksanakan peranannya dalam ekosistem. Bahan-bahan anorganik sangat diperlukan oleh produsen untuk kehidupannya. Bahan-bahan ini juga merupakan penyusun dari tubuh organisme. Demikian juga bahan organik. Di samping itu, bahan-bahan organik sangat diperlukan oleh konsumen, makro maupun mikro konsumen, sebagai sumber makanan. Tumbuhan yang berperan sebagai produsen dengan aktivitasnya melakukan proses fotosintesis merupakan komponen penghasil energi kimia atau makanan. Tumbuhan-tumbuhan berdaun hijau inilah yang menghasilkan energi makanan, kemudian digunakan oleh manusia dan hewan yang bertindak sebagai konsumen. Komponen-komponen mikrokonsumen atau konsumen pengurai bertanggung jawab untuk mengembalikan unsur-unsur kimia ke alam, sehingga nantinya unsur-unsur kimia ini dapat digunakan kembali oleh produsen untuk pertumbuhan hidupnya. Dengan demikian, keberadaan ekosistem akan terjamin kelangsungan hidupnya bila mana peranan tiap-tiap komponen ekosistem tersebut berlangsung dengan baik. Sebaliknya, apabila peran setiap komponen lingkungan tidak dapat berlangsung dengan baik, maka keberadaan ekosistem beserta komponennya dapat terancam. Demikian pula, bila peran tersebut berjalan pada kecepatan yang tidak semestinya. Misalnya tersendat-sendat, maka keseimbangan di dalam ekosistem akan mudah terganggu. Jelaslah bahwa keberadaan masing-masing komponen ekosistem di dalam suatu ekosistem sangat penting untuk dijaga kelestariannya. Demikian pula terhadap faktor keterkaitan atau proses interaksi komponen yang satu dengan komponen yang lainnya. B. Contoh berbagai ekosistem. Berikut ini dikemukakan beberapa contoh ekosistem yang mudah kita kenali sehingga kita dapat memahami bagaimana keberadaan komponen ekosistem dan proses-proses interaksi yang terjadi di antaranya. 1. Ekosistem kolam. Untuk menggambarkan kondisi suatu ekosistem secara sederhana dapat kita bayangkan sebuah kolam ikan dengan sejumlah ikan dan komponen lainnya di sebuah ekosistem kolam. Kolam dapat dikatakan sebagai salah satu ekosistem yang sempurna apabila kita dapat melihat proses-proses interaksi antar 4 komponen lingkungan dapat berlangsung dengan baik. 4 komponen ekosistem kolam tersebut adalah sebagai berikut. A. Komponen abiotik, yang terdiri atas materi anorganik dan organik yang terlarut dalam air berupa CO2, O2, Ca, dan N, garam-garam fosfat, asam amino, materi humus, dan lain-lain. Sebagian kecil unsur hara yang terdapat di dalam kolam bersifat larut sehingga dapat segera digunakan oleh organisme lainnya. Sebagian besar unsur-unsur hara tersebut mengendap di dalam sedimen dasar kolam. Laju pembebasan unsur hara dari bentuk padat ke bentuk terlarut, masuknya cahaya ke dalam kolam, fluktuasi suhu, dan kisaran iklim merupakan proses-proses penting yang mengatur kecepatan proses metabolisme dan ekosistem kolam. B. Komponen produsen di dalam kolam terdapat dalam 2 bentuk, yaitu 1. Tumbuhan berakar atau mengapung, biasanya hanya pada kolam yang dangkal atau pada bagian yang dangkal. 2. Fitoplankton, biasanya alga, berperan sebagai produsen utama di perairan. Dengan adanya fitoplankton dalam kolam menyebabkan air kolam berwarna kehijauan. C. Makrokonsumen adalah hewan-hewan kecil dalam kolam seperti larva serangga, krustasea, dan ikan. Konsumen primer biasanya memakan langsung tumbuhan hidup, dan konsumen primer ini ada 2 macam, yaitu zooplankton dan bentos. Sedangkan konsumen sekunder meliputi serangga dan ikan yang akan memakan konsumen primer. Di samping itu, ada juga konsumen yang memakan detritus. Saprotrof atau organisme pengurai yang terdiri atas bakteri akuatik, flagellata, dan fungi. Organisme pengurai ini umumnya terdapat di permukaan sedimen dasar kolam. 2. Ekosistem padang rumput.
Kalau kolam merupakan contoh ekosistem perairan, maka padang rumput merupakan suatu contoh untuk ekosistem daratan. Salah satu perbedaan yang mencolok antara ekosistem perairan dengan ekosistem daratan adalah pada komponen produsen. Pada ekosistem perairan, produsen utamanya adalah fitoplankton yang berukuran sangat kecil. Produsen lain yang ada di perairan adalah tumbuhan air yang ukuran tubuhnya lebih kecil, lemah tanpa jaringan penguat sehingga biomasanya kecil. Sedangkan pada ekosistem daratan dijumpai produsen dengan tubuh yang besar, bahkan berupa pohon yang tinggi dengan jaringan penguat yang kokoh sehingga biomasanya juga besar. Gambar 1.3 memperlihatkan suatu contoh padang rumput yang apabila diamati maka komponen ekosistemnya terdiri atas 4 komponen, yakni produsen, makrokonsumen, mikrokonsumen, dan makhluk tak hidup atau abiotik. A. Produsen adalah komponen biotik yang terdiri atas rumput, herba, dan seluruh tumbuhan yang memiliki akar. B. Makrokonsumen adalah komponen biotik yang terdiri atas serangga, cacing, burung, dan mamalia. Konsumen sekunder berupa laba-laba dan ular, sedangkan cacing, antropoda, tanah siput darat merupakan pemakan sampah atau sisa-sisa bahan organik. C. Mikrokonsumen adalah komponen biotik yang terdiri atas bakteri dan fungi. Komponen abiotik dalam ekosistem ini adalah bebatuan, pasir, dan tanah dengan kandungan hara serta materi organik yang terdapat di dalam tanah. Dengan membandingkan kedua ekosistem tersebut, maka jelaslah bahwa penyusun masing-masing komponen ekosistem berbeda, tetapi peranan mereka sebagai komponen ekosistem tetap sama. 3. Ekosistem daerah aliran sungai. Meskipun sungai, waduk, ataupun danau merupakan suatu ekosistem tersendiri, tetapi metabolismenya serta kestabilan dalam jangka panjang sangat dipengaruhi oleh masukan energi cahaya matahari serta masukan materi dari daerah sekelilingnya. Daerah sekeliling inilah kemudian disebut sebagai daerah aliran sungai atau das. Laju masukan air maupun materi dari das ini akan menentukan proses metabolisme dalam waduk ataupun danau, dan bahkan menentukan umur ekosistem tersebut. Masukan bahan-bahan organik atau limbah dengan laju atau kuantitas yang besar tentunya akan mengganggu stabilitas ekosistem tersebut. Demikian juga masukan materi yang lain, misalnya partikel-partikel tanah yang akan menyebabkan sedimentasi dengan cepat, yang akan menyebabkan sedimentasi dengan cepat yang pada gilirannya pendangkalan yang terjadi. Masukan materi-materi tersebut memang menyebabkan penggayaan ekosistem. Pada dasarnya materi-materi tadi diperlukan untuk proses metabolisme, tetapi kalau terlalu banyak terjadi pengayaan atau eutrofikasi. Hal ini dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Saat ini dikenal adanya eutrofikasi budaya yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Dengan demikian, untuk dapat mengelola badan-badan air, danau atau waduk dengan baik, maka tidak boleh dilupakan dengan daerah aliran sungainya. Tanpa pengelolaan daerah aliran sungai, maka akan sia-sia usaha dalam mengelola badan air yang bersangkutan. Demikian halnya pengelolaan daerah muara, pantai, laut, dan lainnya sebagainya harus pula tetap memperhatikan aktivitas di daratan. Homeostasis. Setiap ekosistem mampu menjaga dan mengandalkan dirinya sendiri, termasuk komponen-komponen biotik maupun abiotik yang terdapat di dalamnya. Kemampuan ekosistem untuk menangkal berbagai perubahan ataupun gangguan yang dialaminya sehingga terjagalah keseimbangan di dalamnya disebut sebagai homeostatis. Mekanisme homeostatis ini sangat rumit dan menyangkut banyak faktor serta mekanisme, termasuk di dalamnya mekanisme penyimpanan bahan atau materi, pelepasan unsur hara, pertumbuhan populasi, produksi, dan penguraian atau proses dekomposisi. Meskipun ekosistem mempunyai kemampuan untuk menangkal setiap gangguan terhadapnya untuk menjaga supaya keseimbangan ekosistem tetap ada, kemampuan tersebut ada batasnya. Manusia juga sebetulnya merupakan salah satu unsur dalam ekosistem, justru seringkali merupakan pengganggu terbesar terhadap kelangsungan hidup ekosistem itu sendiri.
Hal ini terjadi ketika manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk kesejahteraan mereka. Misalnya, dalam pemanfaatan hutan, penebangan pohon oleh manusia seringkali melampaui kemampuan hutan tersebut untuk pulih kembali. Akibatnya, hutan menjadi rusak, tidak dapat pulih kembali, dan akan menjadi ekosistem yang berbeda dan bahkan bisa menjadi gundul sehingga mengalami erosi yang sangat besar. Apabila hal ini berlanjut, maka dikhawatirkan akan berubah menjadi padang pasir. Oleh karena itu, perlu dipahami kaidah-kaidah ekosistem dan merupakan hal yang sangat penting digunakan sebagai dasar pengelolaan suatu ekosistem. Pencemaran lingkungan juga merupakan salah satu bentuk gangguan yang sudah melebihi batas kemampuan ekosistem. Sungai yang semula bersih menjadi tercemar karena di sepanjang jalan aliran sungai tersebut terdapat banyak pabrik yang semuanya membuang limbah cairannya ke dalam sungai tersebut. Industri tumbuh dengan pesat, baik kuantitas maupun macamnya, juga dapat menimbulkan dampak buruk lainnya, seperti pencemaran udara oleh asap pabrik, penggunaan bahan-bahan beracun seperti insektisida, herbisida, fungisida, dan pupuk buatan dapat menimbulkan pencemaran pada air dan tanah. Sarana transportasi berupa kendaraan bermotor juga akan menambah kadar pencemaran di udara. Kesimpulan dari bab 2 yaitu ekosistem merupakan satuan fungsional dasar yang menyangkut proses interaksi organisme hidup dengan lingkungan mereka. Setiap ekosistem memiliki 6 komponen yaitu produsen, mikrokonsumen, makrokonsumen, bahan anorganik, bahan organik, dan kisaran iklim. Proses-proses dalam ekosistem meliputi aliran energi, rantai makanan, pola keanekaragaman, siklus materi, perkembangan, dan pengendalian. Daerah aliran sungai atau das di suatu badan air akan menentukan stabilitas dan proses metabolisme yang berlangsung di dalam badan air tersebut. Pengelolaan badan air harus menyertakan pengelolaan daerah aliran sungainya. Setiap ekosistem mampu mengendalikan dirinya sendiri dan mampu menangkal setiap gangguan terhadapnya. Kemampuan ini disebut homeostasis, tetapi kemampuan ini ada batasnya. Bila mana batas kemampuan tersebut dilampaui, ekosistem akan mengalami gangguan. Pencemaran lingkungan merupakan salah satu bentuk gangguan ekosistem akibat terlampauinya kemampuan homeostatis. Bab 3. Aliran energi dan jalur materi. Di alam semesta hanya terdapat satu sumber energi yang hanya berasal dari cahaya matahari. Kalaupun ada masyarakat yang mengatakan bahwa ada sumber energi selain matahari, semisal energi air, energi listrik, energi ombak, dan lain sebagainya, itu semua adalah hasil transformasi atau aliran energi matahari menjadi energi listrik, energi air, dan seterusnya. Jadi, sesungguhnya sumber energi tersebut hanyalah satu, yakni matahari. Lalu, bagaimana cara terjadinya perubahan energi matahari? Lalu, bagaimana cara terjadinya perubahan energi matahari menjadi energi listrik tersebut? Bagaimana cara terjadinya perubahan energi matahari menjadi energi air? Energi matahari menjadi energi listrik dapat terjadi dengan adanya peristiwa perpindahan energi matahari ke daun atau tumbuhan yang berklorofil. Daun yang berklorofil tersebut akan mengubah energi matahari menjadi energi kimia yang biasa disebut sebagai reaksi fotokimia, sehingga energi kimia berubah menjadi gula atau glukosa. Glukosa selanjutnya berubah menjadi karbohidrat pada tumbuh-tumbuhan. Dengan karbohidrat, maka tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang menjadi pohon yang besar. Pohon yang besar tadi menjadi tua dan lapuk. Kemudian, ada yang tertimbun tanah dan dalam waktu ratusan tahun di tanah, maka terjadilah perubahan menjadi fosil yang nantinya fosil ini dijadikan sebagai bahan bakar. Dengan bahan bakar yang kita kenal seperti solar, bensin, dan lain-lain akan bisa dimanfaatkan untuk membakar dan menggerakkan dinamo motor diesel yang dapat menghasilkan energi listrik. Jadi, perubahan energi surya menjadi energi listrik memerlukan waktu yang lama dan menghabiskan biaya yang tidak sedikit pula. Daur materi terjadi sebagai akibat dari proses makan materi yang berasal dari daun yang dimakan kambing. Kambing kemudian dimakan oleh manusia dan materi manusia. Jika mati akan dimakan oleh jasad renik atau mikroba di tanah. Selanjutnya, materi yang ada pada mikroba dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi mineral yang dibutuhkan oleh tanah dan akar tumbuh-tumbuhan. Demikian seterusnya daur materi yang berasal dari tumbuhan akan kembali lagi kepada tumbuhan. Hukum termodinamika. Energi diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai kemampuan untuk melakukan kerja.
pengertian ini dapat kita saksikan pada sesuatu benda yang bergerak, maka benda yang bergerak tersebut pasti ada yang menggerakkannya dan yang melakukannya dapat berubah energi panas, energi listrik, energi kimia, dan lain sebagainya. Perilaku energi di alam semesta tunduk dan patuh kepada hukum-hukum termodinamika, seperti yang kita kenal pada fisika. Terdapat dua formulasi hukum termodinamika yang selalu terpakai dalam studi ekologi ataupun pada ilmu-ilmu lainnya, yaitu sebagai berikut. 1. Hukum termodinamika. Hukum ini menyatakan bahwa energi dapat diubah bentuknya dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain, tetapi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Hukum ini dikenal juga sebagai hukum kekekalan energi. Sebagai contohnya adalah cahaya. Cahaya merupakan energi dan energi cahaya ini dapat diubah bentuknya menjadi energi panas, energi kerja, atau energi makanan. 2. Hukum termodinamika 2. Hukum ini menyatakan bahwa setiap proses perubahan bentuk energi selalu tidak efisien. Oleh karena itu, setiap perubahan bentuk energi, maka energi baru terbentuk konsentrasinya selalu lebih kecil daripada konsentrasi energi sebelumnya. Organisme hidup, ekosistem, dan seluruh biosfer memiliki sifat-sifat termodinamika yang khas, yaitu mampu menjaga keteraturan yang tinggi dan kondisi yang mempunyai entropi rendah. Entropi adalah ukuran ketidakteraturan suatu sistem atau jumlah energi yang tidak dapat dimanfaatkan dalam suatu sistem. Entropi yang rendah dapat dicapai oleh suatu sistem dengan cara memanfaatkannya yang efisien. Misalnya, energi makanan akan diubah oleh metabolisme tubuh manusia menjadi energi dengan kegunaan rendah, misalnya pada panas tubuh yang tidak dapat dimanfaatkan. Akan tetapi, panas tubuh akan keluar dari ekosistem tubuh menjadi limbah dan pencemaran. Ekosistem dapat terjamin dalam kondisi teratur dan dengan entropi yang rendah melalui proses respirasi oleh komunitas yang terjadi secara terus-menerus. B. Energi dan materi. Perilaku energi di dalam suatu ekosistem terjadi sama. Seperti halnya yang terjadi di alam pada umumnya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum-hukum termodinamika berlaku juga di dalam ekosistem. Berlakunya hukum-hukum termodinamika dalam ekosistem dapat dilihat dengan jelas bila mana kita mempelajari aliran energi dalam ekosistem. Dikenal dengan adanya dua macam energi, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik adalah energi yang dapat menimbulkan gerak dan menghasilkan kerja. Energi potensial adalah energi yang dalam keadaan istirahat. Bila mana kayu dibakar, maka energi potensial di dalam kayu akan setara dengan energi kinetik yang dilepas berupa panas. Hal seperti ini disebut sebagai reaksi eksotermik. Sedangkan energi dari lingkungan dimasukkan ke dalam suatu sistem menjadi energi yang lebih berdaya guna disebut reaksi endotermik. Misalnya, fotosintesis. Kedua reaksi tersebut berkenaan dengan hukum termodinamika 1. Materi atau bahan-bahan yang tidak menghasilkan energi akan selalu mengalami siklus atau daur ulang, sedangkan energi tidak mengalami siklus, tetapi mengalir sepanjang waktu tanpa henti. Energi akan mengalir di dalam ekosistem melalui komponen biotik berawal dari energi matahari, kemudian dimanfaatkan oleh tumbuhan berdaun hijau. Dengan demikian, nitrogen, karbon, air, dan bahan-bahan anorganik lainnya akan mengalami daur ulang atau sirkulasi beberapa kali antara komponen biotik dengan lingkungan. Dengan kata lain, bahwa materi yang tidak mengandung energi akan mengalami daur ulang. Mengenai daur ulang dan contoh-contohnya akan dibahas lebih lanjut dalam kegiatan belajar berikut. Selanjutnya, bahwa energi yang diterima hanya dapat digunakan sekali saja oleh komponen suatu biotik. Kemudian diubah menjadi energi panas dan sebagian lepas ke lingkungan. Logika ini berlaku seperti hanya dengan kita dalam menggunakan energi. Pagi hari kita makan pagi, setelah itu kita tidak dapat menggunakan lagi makan pagi tersebut, sehingga untuk mendapatkan energi lain maka kita perlu makan lagi, yaitu makan siang. Akan tetapi penggunaan energi dalam hal-hal tertentu, misalnya energi yang digunakan untuk kegiatan industri, adalah energi yang telah terpakai dan menghasilkan limbah. Sebaliknya, energi limbah tersebut harus diupayakan untuk digunakan semaksimal mungkin dan seefisien mungkin. C. Aliran energi dan daur materi dalam ekosistem. Interaksi energi dari matahari dalam ekosistem merupakan perhatian utama bagi para pakar ekologi. Pada kenyataannya, peristiwa aliran energi terjadi searah, sedangkan materi akan bersirkulasi atau daur dalam ekosistem, dan hal ini merupakan dua asas atau hukum yang berlaku umum dalam ekologi.
Energi utama yang berasal dari sinar matahari hanya dapat ditangkap dan diserap serta dimanfaatkan secara sempurna oleh tumbuhan yang berdaun hijau atau berklorofil. Melalui proses reaksi fotokimia, pada daun atau tumbuhan yang berklorofil akan mengubah energi cahaya menjadi energi yang tersimpan dalam bentuk materi. Energi yang tersimpan dalam wujud materi kemudian dimanfaatkan oleh konsumen herbivore seperti kambing yang memakan daun atau rumput hijau. Energi yang berasal dari matahari tersebut saat ini berada pada konsumen herbivora, dan selain menjadi energi untuk keperluan hidupnya, juga pada saat yang sama terdapat materi yang berpindah dari tumbuhan tersebut ke hewan herbivora yang memakannya. Perpindahan energi dari materi herbivora yang memakannya. Perpindahan energi dan materi berlanjut apabila kambing dimakan oleh harimau, di mana pada saat yang sama terjadi perpindahan energi dan materi dari kambing ke harimau. Selanjutnya, bila harimau mati, maka bangkai harimau akan menjadi makanan bagi mikroba tanah. Mikroba dalam tanah selama kehidupannya akan mengubah makanannya menjadi unsur hara yang dilepas ke alam atau tanah. Materi yang dihasilkan oleh mikroba tanah berupa mineral akan dimanfaatkan oleh tumbuhan sebagai pupuk atau makanan bagi tanaman. Demikian seterusnya, materi pada tumbuhan akan dimanfaatkan oleh makhluk lain dalam ekosistem. Diagram tersebut juga menggambarkan misalkan cahaya matahari melepas energi kurang lebih sekitar 3000 kilokalori per meter persegi per hari. Hanya separuhnya saja yang dapat diabsorpsi oleh tumbuhan berklorofil atau produsen. Sedangkan cahaya yang dapat digunakan untuk melakukan proses fotosintesis hanya kurang lebih sekitar sebesar 1500 kilokalori per meter persegi per hari. Ternyata pula bahwa dari 1500 kilokalori yang diabsorpsi oleh tumbuhan hanya menghasilkan 1/100 bagian saja atau kurang lebih 15 kilokalori saja yang menjadi produksi bersih. Sebagian besar energi cahaya tersebut tidak dapat diasimilasi dan lepas dari ekosistem sebagai panas. Produksi bersih tersebut merupakan produksi primer bersih, atau sudah dikurangi energi untuk respirasi yang tersedia bagi herbivora atau konsumen primer. Dari kilokalori yang tersedia sebagai produksi bersih ini, tidak semuanya diasimilasi oleh konsumen primer. Sebagian energi yang tidak dapat digunakan akan terlepas ke alam, dan yang dapat diasimilasi hanyalah sebagian saja. Kemudian digunakan untuk respirasi dirinya sendiri sehingga sisanya hanya tinggal 1,5 kilokalori saja. Energi ini terus semakin mengecil hingga ke karnivora atau konsumen selanjutnya. Jelaslah bahwa perilaku energi dalam ekosistem tetap tunduk kepada hukum-hukum termodinamika. Kesimpulan bab 3, aliran energi dan daur materi. Dikenal dengan adanya dua hukum termodinamika, yaitu 1. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, dan energi dapat berubah bentuk. 2. Perubahan bentuk penggunaan energi tidak pernah terjadi secara 100% efisien. Aliran energi dalam alam semesta atau ekosistem tunduk kepada hukum-hukum termodinamika tersebut. Proses aliran energi berlangsung melalui proses rantai makanan. Di alam, rantai makanan tidak sederhana, tetapi ada banyak, satu dengan yang lain, saling terkait atau berhubungan sehingga membentuk jaring-jaring makanan. Organisme-organisme yang memperoleh energi makanan dari tumbuhan dengan jumlah langkah yang sama dimasukkan ke dalam aras topik yang sama. Makin tinggi aras topiknya, maka makin tinggi pula efisiensi ekologinya. Bab 4, rantai makanan dan produktivitas. Transfer energi makanan dari tumbuhan ke berbagai organisme terjadi melalui suatu proses yang berurutan memakam dan dimakan yang dikenal sebagai rantai makanan. Contoh suatu rantai makanan adalah sebagai berikut. Tumbuhan di air atau alga atau fitoplankton dimakan oleh zooplankton. Zooplankton dimakan oleh ikan kecil dimakan oleh ikan besar dimakan oleh karnivora lebih besar lagi. Melalui proses rantai makanan tersebut, energi makanan dari tumbuhan akan mengalir ke dalam serangga, kemudian mengalir ke dalam katak, ular, dan akhirnya ke dalam burung elang. Akan tetapi, di alam rantai makanan tidak sesederhana seperti contoh tersebut. Seperti diketahui bahwa serangga dapat pula dimakan oleh burung, dan burung pemakan serangga dapat pula dimakan oleh ular. Katak dapat pula dimakan oleh binatang pemangsa yang lain, sehingga dalam suatu ekosistem terdapat banyak rantai makanan. Masing-masing rantai makanan dapat bercabang dan dapat pula saling berhubungan atau berkaitan satu dengan yang lain. Keadaan seperti ini kalau digambarkan
akan membentuk gambaran sebagai jaring-jaring, kemudian disebut jaring-jaring makanan. Dalam suatu komunitas yang kompleks, organisme-organisme menerima energi makanan dari tumbuhan dengan jumlah langkah yang berbeda-beda, tergantung pada posisi mereka dalam rantai makanan. Makin dekat posisi mereka terhadap awal rantai makanan, makin sedikit jumlah langkahnya. Organisme-organisme yang mempunyai jumlah langkah yang sama dalam menerima energi makanan dari tumbuhan dikatakan termasuk dalam aras tropik yang sama. Tumbuhan berklorofil sebagai awal dari rantai makanan dikatakan menempati aras tropik 1. Demikian seterusnya. Aras tropik yang terakhir dalam suatu komunitas ditempati oleh puncak. Jumlah mata rantai makanan di dalam suatu ekosistem biasanya berjumlah antara 3-5 meskipun rantai makanan yang kelima ini pun sangat jarang ditemui. Oleh karena itu, jumlah aras tropik dalam ekosistem paling banyak hanya terdapat 5 aras saja. Transfer energi dari suatu organisme ke organisme yang lain atau dari suatu aras tropik yang lebih tinggi. Sebagian dari energi tersebut terlepas atau perhatikan hukum termodinamika 2. Dengan demikian, makin pendek suatu rantai makanan atau makin dekat suatu organisme dengan awal rantai makanan, maka energi makanan yang tersedia semakin besar pula. Sebaiknya, semakin jauh posisi organisme dari titik awal rantai makanan, maka semakin sedikit energi makanan yang tersedia bagi mereka. A. Struktur tropik dan piramida ekologi. Interaksi fenomena rantai makanan dan hubungan antara ukuran organisme dengan metabolisme menghasilkan suatu struktur tropik. Struktur tropik ini memiliki ciri khas tertentu untuk setiap ekosistem. Biasanya, semakin besar ukuran tubuh suatu organisme, maka semakin besar metabolismenya per gram biomasanya. Sebaliknya, semakin kecil ukuran tubuh suatu organisme, maka semakin kecil pula metabolismenya per gram berat tubuhnya. Struktur tropik dapat diukur dan dinyatakan dalam jumlah energi yang disimpan dan atau energi yang ditambah persatuan. Luas persatuan waktu pada aras tropik dan dapat pula diukur dengan biomasa persatuan luas. Struktur tropik juga dapat digambarkan dalam bentuk diagram, kemudian dikenal sebagai piramida ekologi. Aras tropik 1 atau aras produsen diletakkan sebagai dasar piramida, kemudian di atasnya adalah aras-aras tropik yang berikutnya, seperti herbivora, karnivora, konsumen primer, konsumen sekunder, dan seterusnya. Piramida ekologi memberikan gambaran secara garis besar hubungan antara rantai makanan dengan komponen-komponen biotik dalam suatu ekosistem. Menurut Smith, 1973, dikenal 3 macam bentuk piramida ekologi sebagai berikut. 1. Piramida jumlah, yaitu bentuk piramid yang menggambarkan jumlah individu pada masing-masing aras tropik. 2. Piramida biomasa, yaitu bentuk piramida yang menggambarkan besarnya biomasa pada masing-masing aras tropik. Biomasa dapat dinyatakan dalam berat kering atau berat abu. 3. Piramida energi, yaitu bentuk piramida menggambarkan laju aliran energi atau produktivitas pada setiap aras tropik, dan lajur aliran ini energi dapat dinyatakan dalam satuan kalori. Piramida jumlah dapat digunakan jumlah individu pada masing-masing aras tropik. Apabila dibandingkan dengan piramida ekologi yang lain, maka piramida jumlah tidak cukup memberikan gambaran jelas hubungan fungsional antara komponen-komponen biotik dalam suatu ekosistem. Piramida biomasa dapat memberikan gambaran secara garis besar mengenai pengaruh peran masing-masing komponen pada tiap aras tropik. Piramida energi menggambarkan peran masing-masing komponen dalam ekosistem. Apabila dibandingkan dengan kedua piramida ekologi yang lain, maka piramida energi dapat digunakan untuk mengetahui peran suatu komunitas pada masing-masing aras tropik dalam ekosistem. Dalam hal ini, piramida energi dapat digunakan untuk mengetahui berapa besar aliran energi yang terdapat pada masing-masing aras tropik. B. Efisiensi ekologi. Rasio atau perbandingan antara laju aliran energi pada berbagai mata rantai dalam rantai makanan disebut sebagai efisiensi ekologi. Piramida energi dapat digunakan untuk mengetahui efisiensi ekologi tersebut, bahwa efisiensi ekologi hanya berarti apabila mereka tanpa dimensi. Artinya, apabila perbandingan aliran energi antara dua aras tropik tersebut terdapat dalam satuan energi yang sama. Jadi, apabila pada aras tropik 1 satuannya kalori, aras tropik 2 juga harus dalam kalori. Efisiensi ekologi aras tropik yang lebih tinggi pada umumnya juga lebih tinggi.
Hal ini berarti bahwa organisme yang menempati aras tropik lebih tinggi juga lebih efisien dalam menangkap energi. Padahal diketahui bahwa bagi organisme yang menempati aras tropik lebih tinggi, energi makanan yang tersedia justru lebih kecil. Ini berarti bahwa hewan karnivora lebih efisien dalam menangkap energi apabila dibandingkan dengan hewan herbivora. Hewan herbivora mempunyai efisiensi penangkapan energi yang lebih rendah dibandingkan dengan karnivora. Hal ini dapat kita lihat pada perilaku hewan sewaktu makan, di mana perilaku makan hewan kambing berbeda dengan perilaku makan hewan singa. Hewan kambing akan selalu berusaha memakan rumput hijau apabila mereka bertemu dengan rumput hijau. Sedangkan hewan singa akan mencari mangsa bila mana sedang lapar dan tidak akan menyerang mangsanya bila sedang tidak lapar. Bahkan, hewan singa dapat bertahan hidup berhari-hari atau beberapa minggu bila mana telah memakan mangsanya. Contoh lainnya adalah ular piton. Ular ini akan tidur selama 1-2 bulan setelah menelan seekor kambing. Ikan koki di dalam akuarium akan selalu menyantap makanan yang kita berikan. Sebaiknya, ikan Oscar belum tentu menyantap langsung makanan yang kita berikan sekalipun makanan tersebut adalah mangsanya. Contoh-contoh tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa organisme yang efisien dan menangkap energi akan efisien pula dalam menggunakan energi. Karnivora tidak akan membuang-buang tenaga atau energi untuk mencari, menyerang, dan menangkap mangsanya bila mana mereka belum lapar atau belum perlu memasukkan energi. Sedangkan organisme yang tidak efisien dalam menangkap energi selalu berusaha untuk memakan makanan yang ditemuinya bila mana organisme ini tidak dapat mencukupi keperluan energi untuk hidupnya. Hal ini terjadi disebabkan karena jumlah masukan energi setiap kali makan hanya sedikit atau efisiensi penangkapan energi oleh organisme sangat rendah. Konsep produktivitas. Produktivitas adalah laju penambahan atau penyimpanan energi oleh suatu komunitas dalam ekosistem. Di dalam suatu ekosistem dikenal adanya produsen dan konsumen, sehingga dikenal juga adanya produktivitas oleh produsen dan produktivitas oleh konsumen. Produktivitas pada aras konsumen disebut produktivitas primer, sedangkan pada aras konsumen disebut produktivitas sekunder. 1. Produktivitas primer. Produktivitas primer adalah laju penambatan energi oleh produsen melalui proses fotosintesis. Produksi primer dari suatu ekosistem berasal dari proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan berdaun hijau dengan peningkatan energi yang berasal dari cahaya matahari. Secara kimia, proses fotosintesis merupakan reaksi oksidasi reduksi yang meliputi penyimpanan bagian dari energi cahaya matahari sebatas energi potensial. Produktivitas dari suatu ekosistem adalah kecepatan cahaya matahari yang diikat oleh vegetasi menjadi produktivitas kotor sesuai dengan kecepatan fotosintesis, sedangkan produktivitas bersih dari vegetasi adalah produksi dalam arti dapat digunakan oleh organisme lain, yaitu sesuai dengan kecepatan fotosintesis. Dikurangi kecepatan respirasi, karena itu suhu cahaya bervariasi sepanjang hari, maka produktivitas tanaman dinyatakan dalam satuan berat kering per satuan luas permukaan tanah per musim pertumbuhan atau per tahun. Reaksi fotosintesis yang terjadi antara cahaya matahari daun hijau berklorofil dapat terjadi sebagai berikut. Dari O2 yang dihasilkan oleh reaksi kimia tersebut akan terbentuk gas ozon atau O3 di udara. Ozon yang ada pada lapisan udara atau di lapisan troposfer akan melindungi bumi dari sinar matahari bergelombang pendek, antara lain melindungi sinar ultraviolet yang sangat berbahaya bagi makhluk hidup. Produksi primer yang menumpuk pada produsen atau tumbuhan selama satu periode tertentu merupakan biomasa tumbuhan. Sebagian dari biomasa ini akan diganti melalui proses dekomposisi dan sebagian lagi tetap disimpan dalam waktu yang lebih lama sebagai materi yang berdaur hidup. Jumlah akumulasi materi organik yang hidup pada suatu waktu disebut standing crop biomasa hasil bawaan. Dengan demikian, jelas bahwa biomasa berbeda dengan produksi. Produktivitas komunitas bersih merupakan laju penyimpanan materi organik oleh produsen yang tidak digunakan atau dimakan oleh heterotrof. Jadi, produktivitas komunitas bersih merupakan sisa produksi primer sesudah dikurangi yang digunakan atau dikonsumsi oleh herbivora. Produktivitas primer mempunyai arti yang sangat penting bagi manusia.
Hal ini disebabkan karena produktivitas primer merupakan salah satu komponen penting dari sumber makanan bagi manusia. Kita sebagai manusia memiliki salah satu sumber makanan utama yang mengandung karbohidrat. Karbohidrat ini dihasilkan oleh tumbuhan, terutama tanaman serealia, misalnya padi, jagung, dan gandum. Selain itu, ada pula tanaman tebu, kentang, dan ketela pohon. Selain berfungsi sebagai sumber makanan, tumbuhan juga berfungsi sebagai penghasil serat-serat yang penting bagi manusia. Demikian pula dengan kayu yang juga diperlukan oleh manusia untuk material perumahan. Meskipun kayu dari tumbuhan bukan berfungsi sebagai sumber makanan. Produktivitas sekunder. Produktivitas primer bersih merupakan energi makanan yang terdapat pada tumbuhan tersedia bagi konsumen. Memang tidak semua energi yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen, misalnya kayu tidak dimakan oleh herbivora, ulat yang hanya makan daun-daun tertentu, dan burung memakan biji atau buahnya saja. Kemampuan pencernaan konsumen berbeda-beda. Misalnya belalang hanya mengasimilasi 30% dari rumput yang dimakan. Tikus mengasimilasi 85-90% dari apa yang dimakannya. Kemampuan populasi konsumen untuk mengubah energi yang dikonsumsinya juga berbeda-beda. Intervertebrata menggunakan sebanyak 79% dari energi yang diasimilasi untuk metabolisme dan 21% sisanya disimpan dalam tubuhnya. Sedangkan vertebrata menggunakan 98% dari energi yang diasimilasinya untuk metabolisme. Jadi, invertebrata justru mampu mengubah energi lebih besar menjadi biomasa dibandingkan dengan vertebrata. Hal tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penangkapan energi oleh organisme berbeda-beda. Perlu diketahui bahwa hewan dikelompokkan menjadi dua kelompok energetika. Mereka adalah kelompok termoregulator atau homoloterm dan kelompok non-termoregulator atau poikiloterm. Dalam hal ini, poikiloterm lebih efisien dalam mengubah energi menjadi biomasa dibandingkan dengan homoloterm. Efisiensi asimilasi oleh poikiloterm hanya sekitar 30% saja dalam mencerna makanan, sedangkan homoloterm mempunyai efisiensi sebesar 70%. Oleh karena itu, poikiloterm hanya mengonsumsi lebih banyak kalori untuk memperoleh energi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan untuk pemeliharaan, pertumbuhan, dan produksi dibandingkan dengan homoloterm. Laju penyimpanan materi organik oleh konsumen disebut sebagai produktivitas sekunder. Untuk produktivitas sekunder ini tidak dibedakan menjadi produktivitas bersih dan produktivitas kotor. Hal ini disebabkan konsumen hanya menggunakan energi makanan yang dihasilkan oleh produsen, kemudian mengubahnya menjadi jaringan tubuh konsumen melalui suatu proses yang menyeluruh. Jumlah energi yang mengalir dalam aras heterotropik adalah analog dengan produksi kasar pada aras autotropik, dan ini disebut sebagai asimilasi. Produktivitas sekunder juga mempunyai manfaat yang cukup besar bagi manusia. Seperti kita ketahui, produktivitas sekunder dapat digunakan sebagai sumber protein hewani bagi manusia. Manusia di dalam hidupnya tidak hanya memerlukan karbohidrat saja, tetapi juga memerlukan protein serta iplida. Keperluan akan protein dan iplida ini harus dicukupi dari produktivitas sekunder. Protein dari iplida nabati saja tidak akan mencukupi bagi keperluan manusia. Bahkan diketahui manusia memerlukan asam amino tertentu yang tidak terdapat dalam tumbuh-tumbuhan, tetapi hanya terdapat dalam tubuh hewan. 3. Subsidi energi. Laju produksi atau produktivitas yang tinggi baik pada ekosistem alami maupun ekosistem buatan terjadi apabila faktor-faktor fisik cocok. Terlebih lagi bila mana ada subsidi energi dari luar. Subsidi energi alami dapat berupa angin, hujan, arus, dan ombak, dan ini sudah barang tentu terjadi pada ekosistem alami. Angin dapat membawa oksigen, karbon dioksida, maupun debu-debu yang dapat dimanfaatkan sebagai unsur hara bagi tumbuhan maupun organisme lain. Hujan selain memberi air, juga membawa unsur hara. Arus dan ombak maupun air pasang dapat membawa hara dari laut ke pantai, serta ke dalam
estuaria yang kemudian dimanfaatkan oleh organisme yang ada di tempat tersebut. Manusia juga dapat memberikan subsidi energi pada suatu ekosistem. Sebagai contoh adalah pada ekosistem pertanian. Manusia memberikan subsidi energi berupa pengelolaan tanah, pemberian pupuk, irigasi, pestisida, dan lain-lain. Demikian juga halnya pada ekosistem perkebunan, tambak, dan kolam-kolam perikanan. Dengan pemberian subsidi energi kepada ekosistem pertanian menyebabkan tanaman tidak mengeluarkan energi atau mengurangi pengeluaran energi yang digunakan untuk memperbesar sistem perakaran dalam upaya mencari unsur hara dan air, absorpsi hara dan air, serta untuk perlindungan terhadap hama, dan lain-lain. Energi yang semestinya untuk keperluan hal-hal tersebut dapat digunakan sepenuhnya untuk pertumbuhan tanaman semaksimal mungkin. Jadi, subsidi energi tersebut mengurangi beban pengeluaran energi yang diperuntukkan bagi pemeliharaan tubuh serta tanaman dapat tumbuh dengan baik dan cepat, serta akibatnya hasil yang dapat dipanen oleh manusia juga lebih baik. 4. Produktivitas dan hasil panen. Perlu dipahami bahwa produktivitas biologis di sini berbeda dengan hasil produksi dari suatu pabrik dan semacamnya. Pada ekosistem pertanian, apa yang biasanya kita sebut produksi sebetulnya adalah hasil panen. Pada ekosistem pertanian, tidak seluruh produksi primer bersih dipanen. Meskipun demikian, tetap ada hubungan yang erat antara produksi primer dengan hasil panen tanaman pertanian, yaitu hasil panen tanaman sebetulnya merupakan bagian dari produksi primer. Seperti kita ketahui bahwa tidak semua produksi primer bersih dapat dipanen. Sebagai contoh, tanaman mangga hanya buahnya yang kita panen dan bukan seluruh pohon mangganya. Kita ketahui bahwa seluruh pohon mangganya itu termasuk akarnya adalah hasil produksi primer bersih tanaman tersebut. Demikian pula halnya pada ekosistem sawah, di mana tanaman padi tidak kita panen seluruhnya, tetapi hanya gabahnya saja. Pada dasarnya, alam akan berusaha untuk memaksimalkan produksi kasar, sedangkan manusia akan memaksimalkan produksi bersih. Hal ini disebabkan manusia mempunyai tujuan akan memanen dari hasil produksi bersih. Bila produksi bersih maksimal, maka panen juga dapat maksimal. Usaha ini kemudian dikembangkan lebih lanjut. Misalnya, padi mempunyai bulir yang lebih besar atau rumpun yang lebih banyak. Itulah sebabnya maka dalam pertanian manusia memberikan subsidi energi dalam berbagai bentuk. Pemuliaan tanaman juga merupakan salah satu upaya manusia untuk dapat menggunakan pengetahuan tentang produksi bersih dan hasil panen. Pemuliaan tanaman menghasilkan kultivar baru yang mempunyai sifat menguntungkan bagi manusia. Misalnya, kultivar baru yang tubuhnya lebih pendek tetapi rumputnya lebih banyak. Dengan demikian, biomasanya tetap atau sama dibandingkan dengan padi varietas lama. Tetapi bulir padinya lebih banyak karena rumputnya banyak. Apabila jika umur kultivar baru tadi lebih pendek, sehingga kalau dengan varietas padi lama 1 tahun 2 kali tanam, maka dengan kultivar baru dapat dilakukan 3 atau bahkan 4 kali tanam dalam setahun. Upaya yang serupa dilakukan manusia untuk dapat memaksimalkan hasil panen dari produktivitas sekunder. Pemuliaan hewan-hewan ternak juga telah dilakukan oleh manusia, seperti hal yang dilakukan dalam peternakan, memanen susu, daging, dan telur, yang semuanya merupakan bagian dari produktivitas sekunder. Meskipun manusia telah memanfaatkan ilmu dan teknologi untuk mengembangkan pertanian dan peternakan dalam upaya memenuhi kebutuhan akan makanan, tetapi sebagian besar masih menggantungkan sumber makanannya pada tanaman. Hanya penduduk Kanada, Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru yang secara nyata memperoleh kalori lebih banyak dari dagang, susu, dan telur dibandingkan dengan penduduk negara-negara lain. Pada kenyataannya, penduduk di negara-negara sedang berkembang pada umumnya menggantungkan sepenuhnya pada produktivitas primer. Pada negara yang lebih maju, penggunaan hasil panen produktivitas sekunder makin besar, meskipun masih tetap menggunakan produktivitas primer. Dengan kata lain, manusia menduduki tingkat tropik 2 atau sebagai konsumen primer. Dengan kedudukan seperti itu, manusia ternyata masih sangat tergantung kepada produktivitas primer, sehingga betapa pentingnya arti produktivitas primer bagi kehidupan manusia. 5. Pengukuran produktivitas primer.
Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa produksi primer dicapai melalui proses fotosintesis. Oleh karena itu, apabila kita dapat mengukur laju fotosintesis, berarti kita dapat mengukur laju penambatan energi dalam produsen atau produktivitas primer. Sebagian besar produktivitas di alam menghasilkan protoplasma baru, demikian pula produktivitas primer. Berdasarkan reaksi fotosintesis, maka persamaan produktivitas primer ada sebagai berikut. Persamaan tersebut digunakan sebagai dasar dalam mengukur produktivitas primer suatu ekosistem. Terdapat beberapa cara atau metode untuk mengukur produktivitas primer yang telah diperkenalkan oleh beberapa ahli. Sekurang-kurangnya terdapat 6 cara atau metode pengukuran produktivitas tersebut. Antara lain adalah sebagai berikut. A. Metode panen. Metode ini cocok untuk satu ekosistem pertanian. Ekosistem pertanian dimulai dari nol dan dikendalikan sedemikian rupa sehingga hewan-hewan herbivora termasuk serangga, hama tidak begitu penting perannya. Dengan demikian, pengambilan materi organik oleh konsumen dapat dicegah atau diminimalkan. Pada ekosistem pertanian juga tidak pernah dicapai keadaan steady state. Oleh karena itu, dengan menimbang hasil panennya dan menentukan nilai kalorinya, hasil panennya dan menentukan nilai kalorinya, diperoleh produktivitas primernya. Perlu dipahami pula bahwa metode panen ini merupakan produksi komunitas bersih. B. Pengukuran oksigen. Berdasarkan persamaan reaksi fotosintesis, maka terdapat ekuivalensi yang pasti antara oksigen dan energi makanan yang dihasilkan. Bila mana kita dapat mengukur oksigen yang dihasilkan dari proses fotosintesis, maka kita dapat pula mengetahui produktivitas primernya. Pengukuran oksigen hasil fotosintesis pada ekosistem pertanian lebih mudah dilakukan, misalnya dengan metode botol gelap dan terang. Metode ini pada dasarnya menggunakan dua macam botol, yaitu botol gelap dan botol terang. Kemudian kedua macam botol tersebut diisi air dari perairan tersebut, kemudian dimasukkan ke dalam perairan tersebut selama waktu tertentu. Sebelumnya, air perairan diukur kandungan oksigennya, misalnya dengan metode Winkler atau dengan alat pengukur oksigen. Selama direndam dalam perairan dalam botol gelap, tidak terjadi proses fotosintesis, tetapi terjadi respirasi. Sedangkan dalam botol terang, terjadi proses fotosintesis maupun respirasi. Hal ini disebabkan sinar matahari mampu menembus ke dalam botol terang sehingga fitoplankton di dalamnya mampu melakukan proses fotosintesis. Setelah rentan waktu tertentu, kandungan oksigen terlarut dalam kedua botol tersebut diukur kembali. Perbedaan kandungan oksigen terlarut dalam botol gelap sebelumnya dan sesudah direndam dalam perairan merupakan jumlah oksigen yang digunakan untuk respirasi. Perbedaan kandungan oksigen yang terlarut dalam botol terang merupakan produktivitas primer bersih. Dengan demikian, dapat diketahui pula produktivitas primer kasa dari perairan tersebut. Cara ini dapat divariasikan sedemikian rupa sehingga dapat diketahui waktu produktivitas terbesar dan ke dalam perairan dengan produktivitas besar. C. Metode karbon dioksida. Seperti halnya metode botol gelap dan terang, metode CO2 ini juga berdasarkan reaksi fotosintesis. Metode ini menggunakan pengukuran CO2 yang digunakan untuk proses fotosintesis. Metode ini sangat cocok untuk ekosistem terestrial atau daratan. Metode ini telah lama digunakan oleh para pakar fisiologi tumbuhan untuk mengukur laju fotosintesis. Biasanya untuk metode CO2 ini diupayakan untuk dapat menutup seluruh komunitas dengan penutup yang transparan atau bening. Dengan penutup yang transparan tersebut, cahaya matahari masih dapat masuk sehingga fotosintesis dapat berlangsung. Kemudian, udara dialirkan ke dalam ruangan tersebut dan kandungan CO2 dalam udara yang masuk dan keluar diukur. Dengan demikian, dapat diketahui banyaknya CO2 yang hilang karena digunakan untuk fotosintesis. Sekarang telah ada alat khusus untuk metode ini. Dengan alat tersebut, pekerjaan dapat lebih mudah dan lebih cepat dilaksanakan. D. Metode pH. Metode ini cocok untuk ekosistem perairan. Dalam ekosistem perairan, pH akan berubah menurut kandungan karbon dioksida di dalamnya. Kemudian diketahui kandungan karbon dioksida dapat berkurang karena fotosintesis dan karena proses respirasi. Untuk menggunakan pH sebagai indeks produktivitas sebelumnya harus disiapkan kurva kalibrasi untuk sistem perairan yang bersangkutan.
Hal ini disebabkan pH dan kandungan karbon dioksida tidak berhubungan secara linear, dan tingkat perubahan pH perubahan kandungan karbon dioksida sangat tergantung kepada kapasitas buffering dari perairan tersebut. Metode radioaktif. Metode ini menggunakan perunutan radioaktif untuk menentukan produktivitas. Salah satu cara yang paling sering digunakan untuk mengukur produktivitas primer ekosistem perairan adalah menggunakan unsur C14. Metode ini merupakan botol C14 dalam bentuk karbonat. Absorpsi C14 dalam botol terang atau penggunaan CO2 untuk fotosintesis dapat ditentukan dengan alat penghitung radioaktif. Jadi cara ini sama seperti pada metode CO2, tetapi dengan menggunakan unsur radioaktif. Dalam hal ini, selain unsur C14 dapat pula digunakan unsur P32 dalam bentuk fosfat. Metode klorofil. Metode ini pada dasarnya menggunakan kandungan klorofil dalam komunitas sebagai indeks produktivitas. Mula-mula metode ini digunakan untuk ekosistem perairan, tetapi dalam perkembangannya juga dapat dipergunakan baik untuk ekosistem daratan maupun perairan, terutama lautan. Untuk ekosistem daratan, jumlah klorofil dinyatakan dalam setiap meter persegi, sedangkan untuk ekosistem perairan dinyatakan dalam satuan volume atau liter. Sekarang telah dikenal adanya alat-alat yang cukup canggih sehingga pengukuran kandungan klorofil dapat dilakukan dengan mudah. Di perairan, tawar maupun laut, hanya dengan memasukkan alat tersebut pada kedalaman tertentu, maka dapat diperoleh data kadar klorofil perairan pada berbagai kedalaman. Kesimpulan bab 4, rantai makanan dan produktivitas. Di dalam suatu ekosistem alami, bentuk rantai makanan tidaklah sederhana, di mana terdapat banyak simpul rantai makanan yang satu dengan yang lainnya saling terkait atau berhubungan, sehingga membentuk jaring-jaring makanan. Organisme yang memperoleh energi melalui makanan dari tumbuhan dengan jumlah langkah yang sama dapat dimasukkan ke dalam aras topik yang sama. Semakin tinggi posisi organisme pada aras topiknya, maka semakin tinggi pula efisiensi ekologinya. Produktivitas primer merupakan laju penambatan energi yang dilakukan oleh produsen. Produktivitas sekunder merupakan laju pendapatan energi yang dilakukan oleh konsumen. Pada produktivitas sekunder tidak dibedakan atas produktivitas kasar dan bersih. Laju produktivitas akan tinggi bila mana faktor-faktor lingkungan cocok atau optimal. Pemberian bantuan energi dari luar atau subsidi energi dapat meningkatkan produktivitas. Produktivitas atau produksi berbeda dengan hasil panen. Produksi pada pertanian sebetulnya adalah panen. Hasil panen adalah hasil bagian dari produktivitas primer bersih yang diambil atau dimanfaatkan oleh manusia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.